tak terima dengan keputusan Timnas Indonesia terhadap Piala AFF. Media Malaysia ini langsung kritik Timnas Indonesia. Begini jelasnya. Kabar gembira buat seluruh pecinta Timnas Indonesia. Legenda Bambang Pamungkas akan perkuat Timnas Indonesia lagi. Begini faktanya. Tidak masalah. Dua pemain abroad dipastikan absen saat Timnas Indonesia versus Tanzania pada uji coba. Siapakah penggantinya? Di luar dugaan publik Indonesia, bisa-bisanya media Vietnam nekat lakukan hal ini terhadap pemain Timnas Indonesia. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Publik dibuat terkejut dengan keputusan hebat yang diambil Mas Bepel. Kekuatan Timnas Indonesia semakin bertambah. Bisa menjadi sinyal ancaman bahaya negara-negara khususnya di kawasan Asia. Legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas mengaku akan kembali ke Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan mantan pemain Persija itu melalui unggahan Instagramnya @bepe20. Halo, saya Bambang Pamungkas dan saya akan kembali ke Timnas Indonesia sebagai, ujar pria yang akrab disapa Bepe itu. Belum diketahui Bepe kembali ke Timnas Indonesia untuk mengisi posisi tertentu. Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam keterangan unggahannya bahwa ia selalu merasa bangga saat dipanggil ke Timnas Indonesia. I'm back, saya kembali, tulis Bepe. Kita boleh kecewa saat Timnas bermain buruk. Kita juga boleh marah saat Timnas kalah. Tapi kita tidak boleh menyerah dan berbalik arah dengan membiarkan mereka berjuang sendirian. Bagi saya Timnas itu sakral. Kapanpun mereka memanggil, saya akan menyambutnya dengan penuh rasa bangga. Pria kelahiran Semarang itu mengemas 87 caps bersama Timnas Indonesia. Bepe juga mengoleksi 38 gol untuk Timnas Indonesia. Setelah tidak bermain sebagai pesepak bola, ia menjalani karier sebagai manajer Persija pada 2020 hingga 2021 dan 2021 hingga 2022. Nggak terima bilang bos. Indonesia dikatain seperti ini oleh media Malaysia. Tak terima Indonesia anggap bahwa Piala AFF adalah piala ciki abal-abal yang tak perlu diambil Timnas Indonesia. Karena Indonesia sudah level Asia dan fokus untuk masuk Piala Dunia 2026. Berbeda dengan Malaysia yang masih ambisi untuk mengambil piala kaleng abal-abal kesukaan Bung Toel tersebut. Performa apik Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya menarik perhatian salah satu media asal Malaysia. Mereka mengkritik keputusan Timnas Indonesia yang dikabarkan akan menurunkan pemain lapis kedua di Piala AFF 2024. Kritik ini muncul setelah berita yang beredar menyebutkan bahwa Indonesia lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga Piala AFF bukan lagi menjadi fokus utama. Menurut unggahan dari akun X @onevootbalem, keputusan ini dianggap meremehkan turnamen regional tersebut yang biasanya menjadi ajang bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Media Malaysia mempertanyakan apakah keputusan ini merupakan langkah yang bijaksana, mengingat Piala AFF memiliki basis penggemar yang besar dan signifikan di Asia Tenggara. Selain itu, mereka menganggap Indonesia tak selayaknya meremehkan ajang Piala AFF yang kini berubah nama menjadi ASEAN Cup tersebut lantaran skuad Garuda belum mampu menjadi kampiun. Vietnam lolos ke kualifikasi Piala Dunia babak ketiga dan menjadi runner-up di AFC U23. Thailand lolos ke kualifikasi Piala Dunia dan semifinal Asian Games. Namun mereka tetap tenang dan mengirimkan skuad utama ke Piala AFF. Bukannya baru bangkit sedikit sudah sombong, bilang pialanya ciki dalam kurung kurang bergengsi. Trofinya saja belum ada, tulis mereka. Wacana untuk menurunkan pemain lapis kedua ini muncul karena Timnas Indonesia memiliki jadwal padat di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dianggap lebih penting untuk perkembangan sepak bola nasional. Jika Indonesia berhasil lolos ke fase ketiga, mereka harus fokus penuh untuk memastikan tempat di Piala Dunia, sehingga menurunkan tim utama di Piala AFF menjadi kurang diprioritaskan.
Pertandingan dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 19 November, hanya 4 hari sebelum pembukaan Piala AFF 2024. Kondisi ini memunculkan wacana pembentukan dua timnas Indonesia untuk mengatasi bentrokan jadwal tersebut. Beberapa perubahan signifikan juga sedang dipertimbangkan oleh PSSI dalam kurung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, termasuk pembagian skuad menjadi dua tim berbeda untuk dua kompetisi tersebut. Hal ini bertujuan agar timnas Indonesia tetap kompetitif di kedua turnamen tanpa mengorbankan persiapan dan performa di kualifikasi Piala Dunia. Bagi Indonesia, ini akan menjadi langkah yang cukup revolusioner dan membutuhkan perencanaan matang serta dukungan penuh dari semua pihak terkait. Tentunya bagaimana menentukan komposisi kedua tim tersebut juga menjadi perhatian. Tentu saja prioritas utama akan diberikan kepada tim yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Pemain inti dan terbaik akan difokuskan untuk menghadapi lawan-lawan kuat di fase ketiga. Sementara itu, tim yang berlaga di Piala AFF kemungkinan akan diisi oleh pemain-pemain muda dan cadangan yang memiliki potensi besar namun belum banyak mendapatkan kesempatan bermain di level internasional. Keputusan ini pasti akan memengaruhi prioritas timnas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Meski keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi, PSSI berharap langkah tersebut dapat membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan bagi pemain muda dan kurang berpengalaman untuk tampil di level internasional melalui Piala AFF. Pemandangan luar biasa terjadi saat sesi latihan timnas Indonesia. Nggak ada rasa takut. Media Vietnam nekat lakukan hal ini kepada para pemain timnas Indonesia. Merinding, terharu, dan bangga lihatnya. Vietnam dukung timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam Live latihan timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi viral dan terkenal di Asia dan internasional. Media Vietnam datang langsung ke lokasi latihan timnas Indonesia di lapangan B Senayan. Timnas Indonesia terlihat melakukan pemanasan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang mengarahkan langsung timnas Indonesia mengikuti pemusatan latihan. Terlihat media Vietnam menggunakan kamera merekam live pemusatan latihan timnas Indonesia. Dalam rekaman itu, media ini mengabarkan timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan. Timnas Indonesia siap menghadapi timnas Irak, pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam mengajak warga Vietnam atau penonton memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Perwakilan dari negara Asia Tenggara menghadapi timnas Irak. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Antusias pemain keturunan Indonesia dari Belanda gabung timnas Indonesia sangat tinggi. Satu persatu pemain Belanda menyatakan diri siap dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia. Mads Hilgers, pemain bek tengah Belanda, tadinya menolak gabung timnas Indonesia dengan alasan masih mengharapkan dapat bergabung timnas Belanda. Harapan gabung timnas Belanda tertutup, maka Mads Hilgers menjadikan timnas Indonesia pilihan kedua. Ibu kandung Mads Hilgers berasal dari Sulawesi Utara, Indonesia, dan ayahnya berasal dari Belanda. Shin Tae yang membocorkan syarat jadi pemain naturalisasi sangat gampang. Yang pasti pemain itu memiliki garis keturunan sebagai warga negara Indonesia. Selain itu memiliki kemampuan bermain sepak bola dan disiplin bermain sepak bola. Tapi Shin Tae yang tidak membocorkan jumlah pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Shin Tae yang memastikan tambahan pemain naturalisasi rampung sebelum bulan Juni 2024. Timnas Indonesia semakin kuat kalau diperkuat pemain keturunan tambahan.
Pemain naturalisasi ini grade A dari benua Eropa. Animo pemain keturunan Indonesia di Eropa sangat tinggi mau bergabung timnas Indonesia. Berbagai alasan pemain keturunan mau dinaturalisasi menjadi warga Indonesia. Pemain ingin bermain di Piala Dunia 2026. Sementara peluang pemain keturunan bergabung di timnas negara asalnya kecil. Harapan itu ada di timnas Indonesia supaya dapat bermain di Piala Dunia 2026. Pemain keturunan mengikuti perkembangan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2024. Pemain keturunan terkejut banyak sekali penggemar sepak bola di Indonesia. Inilah yang membuat sepak bola Indonesia semakin maju. Dua pemain abroad dipastikan absen membela timnas Indonesia untuk melawan Tanzania pada laga uji coba. Timnas Indonesia menggelar laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 2 Mei 2024. Laga uji coba ini sebagai persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Sintayong akan melawan Irak pada 6 Juni 2024, setelah itu menjamu Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua pertandingan itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk 3 pertandingan di atas, Sintayong memanggil 22 pemain. Akan tetapi 2 pemain abroad dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia saat melawan Tanzania. Pertama, ialah Jay Itzes. Ia juga akan absen saat melawan Irak. Jay Itzes absen lantaran masih membela Venezia FC di laga final playoff untuk promosi ke Serie A melawan Cremonese. Laga Venezia FC melawan Cremonese bakal digelar 2 leg pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Terkait Jay Itzes, karena dia masuk final playoff promosi Liga Italia, mungkin baru akan sampai di Jakarta pada 5 Juni, kata Sintayong. Untuk 6 Juni pada pertandingan melawan Irak, dia tidak akan bermain, ujarnya. Pemain kedua yang absen melawan Tanzania ialah Justin Hubner. Justin Hubner masih akan membela Cerezo Osaka saat melawan Kyoto Sanga pada 1 Juni 2024. Sehingga Justin Hubner baru tiba di Indonesia pada 2 Juni. Justin akan datang ke Indonesia setelah bermain di J-League tanggal 2 Juni, tuturnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong angkat bicara soal peluang penambahan pemain Timnas Indonesia jelang lawan Timnas Irak dan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku tak menutup kemungkinan adanya penambahan pemain itu. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 dalam 2 laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. PSSI sendiri telah mengumumkan 22 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Sebanyak 18 pemain pun sudah mengikuti latihan perdana yang dipimpin langsung Sintayong pada Selasa 28 Mei 2024. Namun Pratama Arhan Suwon FC, Jordi Amat Johor Darul Tazim, Jay Itzes Venezia, dan Justin Hubner Cerezo Osaka masih belum bergabung. Keempatnya baru akan bergabung dengan Timnas Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya bersama klub masing-masing. Sintayong pun mengatakan tak menutup kemungkinan adanya penambahan pemain untuk membela Timnas Indonesia. Ia menjelaskan dalam 3 atau 4 hari setelah latihan perdana akan ditentukan pemain mana yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Pastinya akan ada pemain tambahan, kata Sintayong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa 28 Mei 2024. Tapi siapa yang jadi pemain yang akan masuk itu ya ditentukan mungkin 3 hari atau 4 hari kemudian dari sekarang, jelasnya. Sintayong kemungkinan besar akan menambah pemain di posisi penjaga gawang. Sebab baru ada Hernando Ari dan Adi Satrio yang dipanggil ke Timnas Indonesia saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI sendiri sudah merampungkan proses naturalisasi Maarten Paes.
Namun kiper yang sedang bermain di Major League Soccer MLS bersama FC Dallas itu masih harus mengurus proses administrasi ke Badan Arbitrase Olahraga. Sementara itu, sebelum menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan menggelar satu laga uji coba. Pasukan Garuda bakal berhadapan dengan timnas Tanzania di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Minggu 2 Juni 2024. Misteri keberadaan Elkan Bagot saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya terpecahkan. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak dalam laga lanjutan Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Kamis 6 Juni 2024. Kemudian timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Filipina di tempat yang sama pada Selasa 11 Juni 2024. Sebelum menghadapi dua pertandingan tersebut, Indonesia akan menggelar satu laga uji coba. Tanzania akan menjadi lawan timnas Indonesia dalam pertandingan yang bakal berlangsung di Stadion Madia 2 Juni mendatang. Pertandingan tersebut sangat penting bagi skuad Garuda untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye dan kawan-kawan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 22 pemain terbaiknya untuk menghadapi dua pertandingan tersebut. Pemain-pemain seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye hingga Marcelino Ferdinand turut dipanggil STY. Namun dalam daftar pemain tidak ada nama Elkan Bagot yang selama ini hampir selalu mendapat panggilan. Berdasarkan keterangan dari Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, tidak dipanggilnya Elkan Bagot murni karena keputusan teknis. Sementara itu, Shin Tae-yong menolak untuk menjawab secara jelas mengenai alasan Bagot tak dipanggil ketika ditanyakan dalam latihan perdana timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2024 pada Selasa 28 Mei 2024. Masalah Elkan mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Elkan, mungkin Elkan yang lebih tahu, kata Shin Tae-yong di lapangan B Senayan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara tentang seberapa penting Piala AFF 2024 bagi skuad Garuda, mengingat mereka telah menjadi tim yang bersaing di Asia. Skuad Garuda tengah mengalami peningkatan performa di bawah asuhan Shin Tae-yong yang datang pada akhir tahun 2019 silam. Timnas Indonesia yang tadinya tertatih-tatih di level Asia Tenggara, kini bisa bersaing hingga di Piala Asia pada Januari 2024 lalu. Timnas Indonesia sukses mencapai fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan mereka dalam kompetisi ini. Kemudian 2 bulan setelah itu, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini skuad Garuda diambang kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong akan mengamankannya dengan hanya sebuah kemenangan dari 2 laga terakhir kontra Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Peluang timnas Indonesia terbilang besar karena 2 laga terakhir di putaran kedua akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno. Namun jika berhasil lolos, laga kelima dan keenam di putaran ketiga akan mepet dengan Piala AFF 2024 yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang. Kemungkinan Shin Tae-yong bakal membagi 2 tim untuk mengakomodasi 2 ajang tersebut. Timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. STY pun memberikan tanggapan soal itu. Memang untuk drawing AFF, kita satu grup dengan Vietnam. Saya juga berpikir bahwa Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia merupakan tim yang berpotensi lolos ke 4 besar, kata Shin Tae-yong pada Selasa 28 Mei 2024. Untuk itu saya akan semaksimal mungkin dalam persiapannya. Grup kita bagus, jadi tidak ada beban, sambungnya. Piala AFF nampak akan dikesampingkan karena ada kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengonfirmasinya bahwa timnas Indonesia perlu melangkah lebih jauh, tak hanya terpaku di Piala AFF.
Jujur nggak tahu seberapa penting AFF, tapi yang pastinya AFC lebih besar dari AFF, tandas STY. Saya mohon kepada semua pihak jangan terpaku hanya di piala AFF aja, tapi ya kita majukan diri, kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti kompetisi AFC atau FIFA. Sambungnya. Fisik para pemain timnas Indonesia digenjot pada latihan perdana di lapangan A dan B Komplek GBK, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2024. Pada sesi latihan tersebut, skuad Garuda diberikan sejumlah menu latihan yang cukup mengurus kondisi fisik. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hye pun mengakui jika menu latihan yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong cukup sulit untuknya. Sedikit sulit tapi bagus untuk mempersiapkan fisik. Menurut saya penting untuk memulainya seperti ini untuk beradaptasi dengan semua keadaan, kata Tom Hye usai berlatih. Selain porsi latihan yang tergolong berat, Tom Hye pun mengatakan jika dirinya masih harus beradaptasi dengan cuaca di tanah air kendati demikian. Dirinya mengaku adaptasi cuacanya kini tak sesulit saat pertama kali bermain di Indonesia beberapa waktu lalu. Tom Hye pun mengatakan untuk bisa cepat beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, dia harus tiba lebih awal. Memang berbeda dengan yang biasa saya rasakan. Saya sudah di sini beberapa kali jadi mulai terbiasa, ucap Tom Hye. Karena itu datang lebih awal akan lebih baik. Saya bisa bersiap-siap untuk pertandingan selanjutnya. Ini bagus untuk saya, paparnya. Untuk diketahui, latihan yang dilakoni oleh Tom Hye CS ini adalah sebagai persiapan untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Filipina di stadion yang sama, Selasa 11 Juni 2024. Sebelum melakoni dua pertandingan itu, timnas Indonesia akan melawan Tanzania sebagai laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Minggu 2 Juni 2024. Duel kontra Tanzania hanya untuk cek kondisi pemain. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania dalam waktu dekat. Duel kontra tim asal Afrika Timur itu akan bergulir di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Minggu 2 Juni 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan jika dalam pertandingan uji coba itu dirinya tidak menargetkan kemenangan. Fokus utamanya dalam laga itu adalah mengecek kondisi para pemain yang baru mulai berlatih hari ini, Selasa 28 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan jika kondisi para pemainnya tentu sedikit menurun usai jeda yang cukup panjang. Para pemain banyak yang berlibur juga mulai dari Liga Eropa. Liga Indonesia pun sama banyaknya istirahat. Pasti performa pertandingan menurun, kata Shin Tae-yong di lapangan B Komplek GBK, Senayan, Jakarta. Memang pas juga pikiran saya dan pikiran PSSI, jadi akhirnya kami ambil pertandingan melawan Tanzania. Di luar hasil menang kalah tujuannya hanya akan cek kondisi para pemain seperti apa, ungkapnya. Jika melihat peringkat FIFA, Tanzania memang lebih baik ketimbang skuad Garuda. Taifa Stars julukan tim Tanzania bertengger di ranking 119, sedangkan timnas Indonesia berada di posisi 134 dunia.